Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi an'amana bi kulli ni'am wa bi ni'amihi tatimmus shalihat wa bi ni'amihi tatanazzalu rahmat. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina wa qalidina wa qudwatina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man da'a bi da'watihi wa man jahada bi jihadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ibu-ibu Majelis Taklim Ar-Raudhah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan panjenengan semuanya sehat, seger waras, sugih beras, orang penyakitan beras. Kalaupun ada masalah, mudah-mudahan segera tuntas. Mudah-mudahan panjenengan semuanya diberikan oleh Allah sehat jasmani, sehat rohani, sehat rezeki dan sehat ekonomi. Mudah-mudahan jenengan semuanya diberikan Allah sehat mental, spiritual, sehat intelektual, sehat emosional dan sehat finansial. Amin. Semoga jenengan semuanya diberi Allah sehat, sehat Islam dan iman, sehat sandang pangan dan papan, sehat keuangan, pemasukan dan pengeluaran, sehat pertemanan dan pergaulan, sehat kegiatan sampai akhir zaman. Mudah-mudahan yang sakit segera disembuhkan oleh Allah. Yang mengalami kesulitan mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Yang sedih mudah-mudahan digembirakan oleh Allah. Yang masih punya hajat-hajat mudah-mudahan hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Yang terus berdoa mudah-mudahan doa-doanya diijabah oleh Allah. Yang masih punya hutang mudah-mudahan hutang-hutangnya dilunasi oleh Allah. Yang sudah tidak punya hutang mudah-mudahan tidak hutang lagi. Yang mendaba pendamping hidup karena mungkin pasangannya lebih dulu kabundut, mudah-mudahan segera mendapatkan pendamping hidup dan pasangan baru. Syarat nikah namun kali sinten yang mendamba mungkin anak, mungkin menantu, mungkin cucu, mudah-mudahan segera mendapatkan apa yang diharapkan. Yang diuji Allah mudah-mudahan diberikan kekuatan, ketabahan, kekokohan, dan mudah-mudahan bisa menghapus dosa-dosanya, menambah pahala, dan mudah-mudahan diganti oleh Allah yang lebih baik lagi. Amin. Ibu-ibu, tidak berpanjang lebar, kita akan diskusi tentang zikrul maut, mengingat kematian. Insyaallah fotokopi sudah ada. Saya berupaya kalau ada kajian seperti ini ada fotokopian, karena menyampaikan ceramah usia 40 tahun lebih itu umumnya
mlebu kuping tengen, metu kuping tengen. Mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa isih lumayan, masih ada yang mampir. Kadang-kadang mlebu kuping tengen, metu kuping tengen. Koyo ngrungokno tapi arwahnya terbang kemana. Mikir masak, mikir opo tapi ya memang itu wajar. Cuma saya bekali dengan ini nanti bisa baca di rumah dan seterusnya, insyaallah. Nanti juga bisa disampaikan ke siapa saja. Barangkali dengan diminta untuk menyampaikan di PKK kampung, ada yang ibu-ibu dan wanita, ada yang apa begitu, nanti bisa dipakai atau ini bisa difoto dikirim ke grup-grup. Nah, itu sudah masuk ikut andil berdakwah, insya Allah. Dakwah tidak harus ceramah, tidak harus khutbah keluar-keluar, karena semua kita ini pinter ngomong ya, tapi belum tentu bisa ceramah khutbah. Kita semua ini insya Allah pinter ngomong, apalagi yang namanya wanita itu pinter ngomong, banyak ngomong. Tapi kalau disuruh ceramah belum tentu bisa. Nek ceramah bojone anake pinter. Itu umum ya. Apalagi wanita itu dibanding laki-laki itu memang beda secara vocab. Laki-laki sak cerewet-cerewete, laki-laki itu vocabnya cuma 7.000. Tapi kalau wanita 20.000. 1:3. Tapi penelitian Dr. Anam Abdullah, wanita yang banyak ngomong cerewet itu panjang umur. Ya, dibanding wanita yang pendiam, gak banyak ngomong, nelongso, batin, itu cepat mati. Enes. Tapi penelitian beliau belum titik, masih koma. Wanita, istri yang cerewet banyak ngomong itu panjang umur, koma. Sing cepet mati bojone. Mereka dicereweti, apa mana sing baperan. Sing gak baperan kadang-kadang yang sekarang tapi sing baperan mikir biasa. Nah, bicara masalah kematian, sesungguhnya hakikat kematian itu ada 7 itu. Dan ibu-ibu ini mohon maaf yang sepuh jangan tersinggung ya, yang sepuh jangan tersinggung. Sepuh semua. Lagi mati tidak harus tua duluan. Bisa jadi yang tua duluan yang udah belakangan, atau yang udah belakangan yang tua duluan. Nah iya, bisa jadi yang udah belakangan yang tua duluan, atau yang tua duluan yang udah belakangan. Bicara masalah kematian, ini perintah Rasulullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, "Aksiru dzikra hadhil ladat ay al-maut." Banyak-banyaklah jenengan itu ingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Ini perintah Rasulullah. Banyak-banyaklah ingat mati, biar kita siap-siap bekal. Mati tidak bawa harta, mati tidak bawa rumah, mobil, emas, perhiasan, dan lain sebagainya. Mati bawa amal soleh. Makanya mumpung belum mati, banyak-banyaklah amal, terutama infak sedekah.
nanti nggak bawa harta mas-masane jenengan yang mungkin satu kotak ada berapa kilo, segera infakkan, sedekahkan. Nanti kalau jenengan mati duluan, kemudian suami jenengan nikah lagi, itu kalau suami jenengan baik, insya Allah dikasihkan ke anak-anaknya menjadi waris, harta waris. Tapi suami jenengan nggak baik, apalagi bisa kecantol sama yang cantolannya itu cintanya sudah sekonyong order, ya mas-masan jenengan dikasihkan ke istri baru, apa jenengan ridho? Nah, iya. Makanya jangan disimpan toh, bawa mati. Bagaimana? Infakkan di jalan Allah, ke masjid, ke lembaga-lembaga agama, yatim piatu dan lain sebagainya. Kalau itu harus mikir. Nah, hakikat kematian ada 7. Yang pertama, siapapun dia pasti akan mati. Setiap jiwa pasti akan mati. Ini rujukannya di surat Ali Imran 185, Al-Jum'ah ayat 8. Kalau Ali Imran 185 ini biasanya dibaca ketika ada yang meninggal ya, rumahnya, rumah duka atau di pemakaman. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mati. Apakah dia seorang presiden atau dia seorang direktur penjual semen, apakah dia itu seorang mungkin penjual gorden, apakah dia seorang seorang konten kreator, apakah dia itu seorang jenderal atau kopral atau penjual sandal atau penjual empal atau penjual ental, apakah dia itu seorang gubernur atau direktur atau insinyur atau kondektur atau penjual sayur mayur atau penggali kubur, semua pasti akan mati. Apakah dia itu seorang bupati atau penjual nasi, penjual teri, penjual roti, penjual kopi, pasti akan mati. Apakah dia itu Pak Camat atau penjual donat, penjual obat, penjual granat, penjual, apakah dia itu seorang Pak Lurah atau penjual buah atau tukang sampah, apakah dia itu Pak RT atau Pak RW atau penjual sate, onde-onde, tempe, gulai, semua pasti akan mati. Harus menyadari itu. Sak kaya-kayanya orang pasti akan mati. Sak tinggi-tinggi jabatannya pasti akan mati. Sak pinter-pinternya mati. Gantengnya kaya apa mati. Cantiknya kayak apa pasti akan mati. Tinggal tunggu waktu. Ini jangan berpikir kita akan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi kayak puisinya apa itu, aku ingin hidup 1000 tahun lagi, Khairil Anwar. Tuh nggak bisa ya, apalagi Rasulullah sudah menyampaikan umru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Ini ada yang lebih dari 70? Nggak ada. Nggak ada, alhamdulillah. Kalau ada ya bonus. Rasulullah sendiri usia berapa meninggal? 43. Nah ini yang pertama. Yang kedua, mati itu sudah pasti waktunya. Tidak ada yang bisa mengajukan atau menunda sesaat pun. Sudah ada waktunya. Surat Al-A'raf ayat 34. Fa'idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah ajal datang, nggak ada yang bisa menunda, nggak ada yang bisa memajukan.
meskipun sehat, meskipun masih muda. Betul, kalau sudah datang ajal, meskipun pas mengikuti pengajian begini, lalu kemudian ngantuk-ngantuk, kebablasan mati, itu pernah ada, terutama yang senden. Itu hati-hati. Pernah terjadi begitu di Masjid Khadijah, Jalan Arjuna. Habis subuh ada pengajian, selesai kajian berdiri salam-salaman, ada ibu yang tidak bangun, ketika dipegang sudah meninggal. Kebetulan duduknya senden pojok, anteng. Maka tolong ya, kebetulan duduknya di pojok senden, sering-sering diawasi. Sudah pasti waktunya. Kemudian yang ketiga, tidak ada yang bisa menghindar dari yang namanya kematian, meskipun bersembunyi di benteng yang paling kokoh sekalipun. Aina ma tuwallu, dalam beberapa ini ayat surat apa ini? An-Nisa 78. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, meskipun jenengan itu atau siapapun bersembunyi di balik di benteng yang paling kokoh, pasti akan dijemput oleh namanya kematian. Tidak ada yang bisa menghindar. Ada seseorang itu yang bikin bunker di bawah tanah, benteng yang paling kokoh, pasti akan ketahuan. Malaikat Israel atau malakul maut itu dimanapun kita berada pasti akan tahu. Nggak perlu pakai GPS, nggak perlu pakai Google Map, nggak perlu. Semuanya pasti akan diketahui, dijemput oleh kematian ketika sudah tiba saatnya ajal. Maka kita nggak perlu ragu, nggak perlu takut mau pengajian, aduh kok bilang ya nanti tambah parah, mati begitu kan. Berangkat aja, mudah-mudahan dengan ikut pengajian insya Allah pulang-pulang sembuh. Ada waktunya pengajian, gerimis-gerimis sedikit, lalu nanti masuk angin mati gitu kan. Karena bisa jadi pas berangkat kondisi seperti itu, pulang-pulang sembuh. Kematian sudah ada waktunya dan tidak ada yang memang bisa menghindar. Kalaupun kita sakit berat sekalipun, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Penyakit itu bukan penyebab kematian. Aku kok diuji begini ya, aku kok sakit begini ya, tuh bentar lagi mati. Kata siapa? Kalau memang belum ajalnya, nggak akan mati. Meskipun penyakit itu berat seberat apapun. Itu kan cuma, kalau bahasa Jawa cuma jalanan, sebab. Yang namanya sebab belum tentu. Buktinya Nabi Ibrahim ketika dibakar nggak mati, padahal api itu penyebab orang bisa kebakaran dan mati, tapi kemudian menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim, dan seterusnya dan seterusnya. Maka semua kita nggak ada yang terbebas dari yang namanya kematian. Semua kita nggak ada yang terbebas dari yang namanya penyakit. Jadi saya punya pengajian IM3 namanya, itu kumpulan Bapak Ibu yang sudah rank 1, rank 2, rank 3, rank 4, bahkan sudah bypass penyakit apa? Jantung. Awalnya saya diminta itu, waduh, saya akan ketemu dengan orang-orang yang mungkin sedih, lesu, pucat, kekhawatiran, lemah. Ternyata enggak. Alhamdulillah mereka semuanya ceria. Meskipun penyakitnya ada yang sudah bypass, itu ranknya lebih dari 45 sudah bypass berat. Dan alhamdulillah kita juga kuatkan. Nek wis wayahe yo nek durung wayahe orang bakal itu. Enjoy aja, love doll. Jangan kemudian aduh, aku kok kena jantung yo. Aku kok apa lagi penyakit berat-berat, aku kok diabetes, aku kok
yang namanya kematian, yang namanya penyakit, semua kita nggak ada yang terbebas. Ya paling nggak kita ada sakit-sakit kecil, paru, kadas, murah. Nggak ada yang bebas dari yang namanya penyakit. Semua kita ada. Dan jangan takut. Ya Allah, aku kok diabetes? Buktinya ada yang diabetes sampai umur 80, 90 nggak mati-mati. Nggak sakit diabetes ya mati. Oleh karena itu ini nggak perlu kemudian menjadi kita semakin takut, semakin gelisah, sedih. Karena kalau kita diuji dengan penyakit berat, kemudian kita sedih, apa kemudian penyakit itu sembuh? Malah tambah parah. Enjoy aja, close door aja. Alhamdulillah, Allah akan menghapus dosa-dosaku. Allah akan nambahi pahalaku. Dengan begini kita ingat Allah, harus minum obat Bismillahirrahmanirrahim, berdoa sama Allah, terus ingat sama Allah. Beda kalau yang sowehat, kadang-kadang pagi, siang, malam lupa Allah, kerja. Kalau bahasa Jawanya sirah dipakai sikil, sikil dipakai sirah, nggak kenal waktu, nggak kenal panggilan Allah, diabaikan. Ada yang kalaupun dikerjakan sholat, kadang-kadang asar dijawab dengan maghrib, subuh dijawab dengan duha karena saking capeknya, maka disyukuri, alhamdulillah gitu. Ini jadi tidak ada yang bisa menghindar dari kematian, dan kita jangan takut mati karena Allah bukan belum waktunya mati, gak akan mati. Betapa banyaknya yang di bawah senapan, di bawah ancaman senapan gak mati. Khalid bin Walid itu ketika kan beliau kan panglima perang. Panglima perang dulu itu 1 lawan 1 pedang. Beliau inginnya mati di tempat perang, di medan perang. Tapi alhamdulillah Allah memberikan ujian kepada beliau, meninggalnya di atas tempat tidur. Ketika dimandikan, itu ada yang memandikan itu menyampaikan, sesungguhnya kalau memandikan nggak boleh menceritakan ya aib, tapi ini bukan aib. Ada 70 bekas luka di dada beliau. Bekas luka itu bahasa Jawa ya, bekas luka, belang, luka itu yang sudah mengering. Itu ada 70 sayatan pada. Beliau luka juga sebagai manusia, tapi sekali lagi alhamdulillah dengan begitu menunjukkan bahwa meskipun kalau sudah secara matematika orang itu mati ini bakal, tapi kalau Allah belum takdirkan nggak akan mati. Betapa banyaknya yang mbah-mbah yang sampai di tempat tidur itu berpuluh-puluh tahun nggak mati-mati. Ya toh, orang tua itu ada fotokopinya, masih ada data belakangan biar bisa dibaca, terutama yang data belakangan masih banyak saya fotokopi 50. Baik, yang keempat, kematian itu hal yang gaib, hanya Allah yang maha tahu kapan dan di mana tempatnya, di surat Luqman ayat 34. Jadi kalau ada orang yang meyakini hal yang gaib, itu tidak benar. Kematian itu urusan Allah. Di surat Luqman itu disebutkan seseorang mati di mana, kapan, oleh sebab apa, itu hanya Allah yang maha tahu. Ini penting sekali. Bahwa ada orang yang meramal, Pak, ini bisa mati, itu sudah ramalan, dan ramalan belum tentu benar. Gak usah takut kalau misalnya dokter pun secara medis, secara ilmu, si A ini mati 3 hari lagi karena penyakitnya begini-begini, toh akhirnya ada yang kemudian sowehan. Itu secara ilmu, ya, secara ilmu. Tapi kalau Allah mentakdirkan, berlaku innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun, maka enggak usah takut. Kemudian yang kelima, pesan Al-Quran, pesan Allah, jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali Islam. Ali Imran 102. Ibu-ibu, bapak-bapak, bapak-bapaknya nggak ada. Ibu-ibu
Di zaman seperti ini banyak sekali, mohon maaf, ujian-ujian, terutama ujian di akhir hayat. Apalagi ibu-ibu, hati-hati yang medsos, banyak pelakor berbinor. Pelakor itu perebut laki orang, ada yang pebinor, perebut bini orang, terutama yang masih muda dan beruang, bukan beruang ya, beruang. Ada laki-laki yang kadang-kadang karena nyari pekerjaan susah, nyari kerja susah, kalaupun dapat diterima kerja kadang-kadang di bawah UMR. Akhirnya kadang-kadang merebut aja istrinya orang, terutama yang kaya. Dan hati-hati, ada yang kemudian karena faktor itu ternyata laki-lakinya itu, mohon maaf, non-Islam. Akhirnya kemudian dinikahi, pindah non-Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Saya kalau cerita ini panjang sekali dan lama, banyak sekali kasus kejadian itu ya. Apalagi wanita biasanya dalam posisi lemah, bahkan kadang-kadang tidak direbut, masih punya suami enggak, ada yang sudah janda, dan ini pernah ada, kebetulan janda basah, habis mandi. Dulu bahkan nganter anak TK itu sama saya juga nganter anak saya, kadang istri yang nganter anak saya, ibu ini yang nganter anaknya TK gitu. Setelah lulus itu nomornya masih ada waktu itu, HP. Setiap kali kumpul-kumpul pengajian, ada wali pengajian ibu-ibu, wali murid, dengar-dengar cerita bahwa dia sudah dinikahi oleh seorang laki-laki agama Kristen dan dia pindah ke agama Kristen itu, ikut suaminya. Kita cari, kita lacak, nomor HP-nya sudah ganti, ya, sampai sekarang gak ketahuan. Innaudzubillah. Maka Al-Quran, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali Islam. Makanya pengajian-pengajian seperti ini tetap wajib ikuti. Kalau pengajian seperti ini berapa kali sebulan? Seminggu sekali. Ya, seminggu sekali berarti. Upayakan bisa hadir maksimal 1,5 jam maksimal. Kenapa? Karena kalau ada yang terlambat malah mungkin cuma 1 jam. Mohon maaf yang terlambat jangan tersinggung. Kalau tersinggung, alhamdulillah tersinggung. Gak lama pengajian begini. Itu pun kalau pas datang terus serius mendengarkan. Ada yang koyok rumokno tapi yo arwahnya terbang kemana. Makanya ini ada fotokopi itu diantaranya itu biar nanti bisa dibawa pulang juga jadi bukti nanti untuk suami jenengan. Ini loh hasilnya pengajian. Kenapa? Karena kadang-kadang mohon maaf ngomongin pengajian tapi ketemuan sama pria idaman lain. Benar ada kasus seperti itu. Kita masalah rumah tangga ini menghadapi banyak kasus itu, terutama laki-laki. Kadang ada seorang suami itu yang pamit sama istrinya, saya mau keluar ke masjid pengajian. Keluar, yang namanya istri kan alhamdulillah suamiku ke masjid pengajian, diikuti sama si istri itu. Ternyata janjian dengan selingkuhannya di masjid itu. Astagfirullahaladzim. Itu makanya hal yang seperti ini perlu untuk dijaga, hati-hati. Baik, yang keenam, jangan melakukan apapun yang menyebabkan kematian. Wala tulqu bi'aidikum ila tahlukah. Al-Baqarah 195. Makanya jangan melakukan sesuatu yang menyebabkan kematian. Makan yang menyebabkan kematian, racun, terus bunuh diri, terus apalagi yang menyebabkan kematian, makan makanan yang ini merusak, termasuk misalnya rokok menyebabkan kematian. Kan ada peringatannya itu. Mudah-mudahan suara
suami jenengan tidak ada yang merokok. Amin. Kemudian keluarga besar nggak ada yang merokok. Amin. Kalau saya di mana-mana memberikan fatwa orang yang merokok itu wajib dibunuh. Rokoknya. Karena terutama yang perokok pasif itu yang bahaya. Jadi ini hal-hal yang menyebabkan kematian wajib dihindari, termasuk yang merusak. Makanya ibu-ibu harus bisa menjaga makanan di rumah, harus terbebas dari 4 atau 5 P. Apa itu? Pengawet, terus perasa, terus perasa ini sama dengan penyedap, terus apalagi nggak tahu. Dengan masa itu harus terbebas dari itu 4 atau 5 P itu apa? Pengawet, perasa, penyedap, pewarna yang tidak alami, terus pemutih. Beras itu bisa jadi campur by clean, hati-hati. Makanya beli beras yang kalau bisa bermerek, yang terkenal. Terus apa lagi Bu? Yang bisa merusak itu loh, yang ada zat kimia, terutama untuk anak-anak jenengan. Ini terutama juga untuk suami, bojone ojo dipenyedap terus saya cepat mati. Nah ini penyebab kematian. Nah yang paling utama ibu-ibu, akhir kehidupan manusia itu satu di antara dua. Kalau nggak mati jelek, mati baik. Kalau nggak suul khotimah, husnul khotimah. Kalau husnul khotimah, surga. Kalau suul khotimah, neraka. Dan ini yang menentukan akhir hayat, bukan awal. Hadis Rasulullah di Imam Bukhari, hadis sahih, innamal a'malu bil khawatim. Innamal a'malu, ada yang innamal a'malu bin niat, ini innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan seseorang itu ditentukan di akhir hayat. Artinya kalau akhir hayat berbuat baik, maka insya Allah husnul khotimah. Tapi kalau akhir hayat berbuat jelek, maka su'ul khotimah. Hati-hati. Ada seseorang yang kecantol bodong, terus kemudian sama selingkuhannya itu, dan akhirnya kemudian berakhir dengan tragis, mati ketika sedang berzina. Terus selingkuhannya nekat mengambil semua hartanya atau dengan cara apapun, intinya akhirnya kemudian pas sedang berselingkuh, berzina, cabut nyawanya oleh Allah, matinya su'ul khotimah. Ada seorang yang meskipun awalnya baik, tapi di akhirnya mungkin zina, mungkin narkoba, minuman keras, berjudi, dan berbagai dosa-dosa besar, Allah mencabut nyawa, maka su'ul khotimah. Dan kita sering melihat alangkah senangnya, alangkah indahnya kalau ada seseorang itu yang ketika sedang sholat, sujud, meninggal. Insya Allah husnul khotimah. Ketika sedang puasa, ketika sedang baca Al-Quran, ketika sedang pengajian seperti ini, seperti yang saya sampaikan tadi, insya Allah husnul khotimah. Dan ini nomor 7 ini kita yang bisa mendesain. Artinya kalau kita ingin mati baik, atau kemudian tidak mendesain dengan sebaik-baiknya, bisa jadi mati jelek. Mati baik atau jelek itu tergantung kita. Kita mau mati baik berarti mulai hari ini dan seterusnya jangan berbuat dosa maksiat sekecil apapun. Mau korupsi, mau zina, ingat jangan-jangan pas zina Allah mencabut nyawa, berarti mati jelek, akhirnya nggak jadi zina. Jangan korupsi, pas korupsi Allah mencabut nyawa, berarti mati jelek, su'ul khotimah. Ayo terus isi hari-hari berikut ini
menit demi menit dengan amal soleh. Kalau Allah mencabut nyawa, insya Allah husnul khotimah. Itu yang harus dijaga itu terus. Hati-hati. Ingat, kita tidak lama lagi, apalagi usia-usia yang insya Allah kita sudah menyadari lah, hanya tinggal nunggu berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun. Maka nomor 7 ini tidak harus menjadi terus dalam ingatan kita. Jangan berbuat sekecil apapun dosa maksiat. Ini sering juga saya sampaikan ke teman-teman, dan insya Allah ini juga peringatan juga untuk saya dan kita semuanya. Ketika kita mungkin ada bisikan setan, ngambil korupsi, ketika kemudian zina, mau berbuat dosa zina, ingat bisa jadi Allah mencabut nyawa ketika sedang korupsi, ketika sedang berbuat zina. Berarti matinya jelek, su'ul khotimah. Ingatkan nanti kepada suami-suami jenengan, tolong, barangkali ada niatan korupsi, barangkali nanti ada niatan untuk naudzubillah berselingkuh. Betapa banyaknya yang sedang viral sekarang kan. Kemarin itu sekretaris yang meninggal misterius di Juanda Bandara itu, meskipun masih dalam penyelidikan polisi, tapi kan ya, mengarahnya ke sana, berarti berangkat dengan seseorang, mungkin karena sesuatu ingin merebut hartanya atau apa dan lain sebagainya, sehingga akhirnya yang bersangkutan ini jadi korban, meninggal. Alhamdulillah. Mari kita jaga. Yuk, saya akan berusaha kalau mati nanti di masjid sedang sholat. Jangan berusaha mati sedang puasa. Jangan berusaha mati ketika sedang baca Quran. Dulu ketika kita bahkan seperti ini sering terjadi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Ketika sedang sholat sujud dan bangun-bangun. Tapi beberapa tahun yang lalu di Singosari ada seorang bapak yang habis sholat isya, kemudian sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat, di rakaat terakhir sujud nggak bangun-bangun. Ketika semua sudah pulang, hanya tinggal marbot sama takmir, didekati, dipegang, ternyata sudah langsung meninggal. Jadi meninggalnya pas sedang sujud. Insya Allah itulah yang perlu untuk kita upayakan. Jangan sampai kita mati dalam keadaan berbuat dosa dan maksiat. Mari kita upayakan, kita berbuat baik, berbuat amal kebajikan, berbuat soleh, sehingga kalau Allah mencabut nyawa maka insya Allah husnul khotimah. Ketika kita bicara masalah husnul khotimah, ada 10 tanda-tanda husnul khotimah. Ini yang harus nanti kita kejar. Yang pertama, mati ketika sedang berbuat baik. Tadi ada hadisnya, barang siapa mati ketika sedang puasa karena Allah maka masuk surga. Barang siapa mati ketika sedang sedekah maka masuk surga. Barang siapa mati ketika sedang pengajian, ketika sedang sholat maka insya Allah masuk surga. Itu tanda-tanda husnul khotimah. Meskipun beberapa ulama juga ya tergantung niatnya Pak. Kalau datang ke pengajian niatnya kan bukan karena Allah, ya nggak diterima. Kan innamal a'malu bin niat. Ada seseorang itu yang ketika rajin pengajian cuma hanya pencitraan. Maksudnya apa? Mungkin karena akan ada pemilihan ketua RT, biar suaminya terpilih, biar dianggap religius, agamis, rajin pengajian, bangga kalau dipanggil Bu RT, akhirnya pura-pura baik. Nah, yang seperti ini tentu nggak diterima. Allah yang Maha tahu gitu. Ini poin pertama. Yang kedua, mati ketika sedang mengucapkan kalimat tauhid, setidaknya la ilaha illallah atau Allah. Man kana akhiru kalamihi la ilallah dakhala jannah. Kata Rasulullah, barang siapa yang akhir perkataannya la ilallah, maka dia akan masuk surga. Nomor 2 ini, ibu-ibu, jangan dianggap mudah. Sekarang kita bisa mengucapkan Allah, la ilaha illallah, tapi nanti di akhir hayat itu yang menggerakkan
amal kita, hati kita, bukan lisan. Terbukti misalnya ada seorang sahabat Rasulullah yang ketika berbuat dosa pernah sekali menyakiti hati ibunya, di akhir hayatnya nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dalam riwayat namanya Alqamah. Meskipun hadisnya ini ada catatan, tapi ini bisa jadi pelajaran. Kualitas sahabat Rasulullah waktu itu ketika akan meninggal ditalkin sama sahabat-sahabat yang lain. La ilaha illallah, Allah Allah. Kesulitan, nggak bisa, terkunci mulutnya, lisannya. Akhirnya kemudian karena sahabat ini kan pada kok bisa, kok gitu loh, heran. Akhirnya dipanggil Rasulullah. Ketika Rasulullah dipanggil di tengah jalan, Rasulullah diberitahu oleh Jibril penyebab Alqamah ini karena dia pernah menyakiti hati ibunya. Akhirnya kemudian itu gara-gara waktu itu Alqamah dijenguk oleh ibunya. Waktu itu Alqamah membeli sesuatu itu diberikan kepada istri dan anaknya lebih banyak dibandingkan diberikan kepada ibunya. Nah, sang ibu ini baper, makanya jadi ibu jangan baperan, jangan sakit hatian. Aku kok dikai cumbel, bojone di anaknya dikai luhur kali bahasane yang wis gak apa-apa. Kemudian itu masalah panganan. Jenengan sudah lebih banyak makan daripada anak-anaknya jenengan atau apa atau cucu. Gak usah berperang, gak usah sakit hatian. Wis ngalahan aja. Ya, singkat cerita ibunya didatangkan. Ketika didatangkan, maka sang ibu diminta oleh Rasulullah, "Bu, maafkan putra panjenengan Alqamah, nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah, nggak bisa mengucapkan Allah. Nggak, aku nggak akan memaafkan." Rasulullah udah berkali-kali Rasulullah membujuk. Singkat cerita, akhirnya Rasulullah, kalau begitu Alqamah kita bakar saja. Wahai sahabat-sahabat semua, tolong kumpulkan kayu bakar, Alqamah kita bakar, daripada hidup segan mati nggak bisa. Maka kita bakar aja. Sahabat-sahabat sudah mengumpulkan kayu bakar, sang ibu kemudian memaafkan. Baik ya Rasulullah, bagaimanapun dia adalah anak saya maafkan. Ketika itu kata-kata keluar dari sang ibu, Alqamah bisa mengucapkan la ilaha illallah. Maka nomor 2 ini jangan dianggap enteng. Aku biasa sehari mengucapkan Allah Allah Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti di akhir belum tentu, karena la ilaha illallah itu ada konsekuensinya. Kan tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah, wajib kita ibadahi, kita mintai pertolongan, kecuali habis ngomong begitu minta kepada dukun paranormal. Kan berarti bertentangan dengan yang diucapkan. Habis ngomong la ilaha minta kepada Nyi Loro Kidul, minta kepada Nyi Loro Lor, Nyi Loro Wetan, Nyi Loro Kulon, Nyi Loro Kabeh. Habis itu minta kepada kuburan-kuburan, kuburannya Mbak Junggo, apa itu di Kawi, Junggo. Habis la ilaha illallah minta kepada yang bau reso lembah ini lembah itu namanya bertentangan dengan yang diucapkan, dan itu sudah masuk dalam syirik. Datang ke dukun aja gak diterima sholatnya berapa? 40 hari 40 malam. Apalagi datang dan percaya omongannya dukun paranormal, maka sudah kafir. Man ata kahinan aw ramalan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammad. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang datang ke dukun paranormal kemudian percaya apa yang diomongkan, suruh begini, suruh menyiapkan kembang berapa biasanya? 7 rupa, suruh begini, ada ritual begini, semuanya dilakukan, maka dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Hati-hati, kecuali dukun bayi dan dukun pijet. Ya, nanti pulang dari sini jangan digebuya-buya. Sopo sing teko nang dukun kafir. Kalau dia datang ke dukun bayi, meskipun kalau dukun bayinya prakteknya sama seperti dukun-dukun yang lain, sami mawon. Dukun pijet tapi prakteknya sama dengan dukun-dukun yang lain karena bekerja ganda. Ya dukun pijet, ya dukun beneran.
masuk dalam kategori itu. Nah bagaimana Pak? Minta kepada Allah, bangun malam, sholat tahajud, yang mulai minta kepada Allah di 2/3 malam terakhir. Nah ini diantaranya adalah konsekuensi daripada la ilaha illallah. Hati-hati, meskipun itu adalah kuburan wali songo sekalipun. Hati-hati, jangan nggak usah ikut-ikutan ketika misalnya diajak minta-minta kepada kuburan-kuburan, meskipun itu dikemas dengan wisata religius wali songo sekalipun. Jangan lihat yang umroh haji aja lewat kuburannya Rasulullah itu apa boleh duduk-duduk? Jangankan duduk, berdiri, berhenti agak lama aja sudah diminta untuk jalan. Oh itu. Oh kalau seandainya diperbolehkan duduk-duduk itu, orang Indonesia akan datang ke sana semua itu puluhan juta orang duduk di kuburannya Rasulullah. Diminta kepada begitu, apalagi cuma sekedar kuburannya wali songo, apalagi kuburannya wali kota, wali kelas, wali murid, wali santri, wali nikah. Minta langsung kepada Allah. Ini konsekuensi daripada la ilaha illallah nomor 2. Baik, nomor 3, mati syahid ketika menjunjung kalimat Allah, perang di jalan Allah. Barang siapa terbunuh di jalan Allah, maka dia syahid dan akan masuk surga. Yang kelima, mati dalam keadaan ihram melakukan ibadah haji atau umrah. Jadi betul nomor 5, nomor 4 ini pun juga dengan syarat ketika matinya mati beneran, tidak bunuh diri. Ketika saya haji kedua atau ketiga ya, waktu itu saya jadi petugas, itu ada yang meninggal di Mekah, tapi akhirnya kemudian tidak banyak yang menyebarkan, kan alhamdulillah fulan meninggal di Mekah. Ternyata meninggalnya itu lompat dari hotel yang ditempatinya, bunuh diri di Mekah. Jadi jangan ada anggapan mati di Mekah itu surga, pasti syahid masuk surga gitu. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib ini matinya di Mekah semua, tapi ini calon-calon penghuni neraka. Jadi meskipun hadisnya seperti ini, tapi kalau di sana meninggalnya bunuh diri, maka pasti neraka. Al-intiharu an-nar, orang yang bunuh diri itu tempatnya nanti di neraka. Yang kelima, mati ketika mempertahankan 5 prinsip syariat, mempertahankan agama, mempertahankan jiwa, harta, kehormatan, dan akal. Barang siapa terbunuh ketika membela hartanya, maka dia syahid. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan tidak terjadi pada kita dan keluarga. Ada seseorang yang membela hartanya dari rampok, begal, kemudian dibunuh, maka insya Allah mati syahid. Ini wajib itu. Barang siapa yang terbunuh karena membela keluarganya, mati syahid. Barang siapa terbunuh karena membela agama, syahid. Barang terbunuh karena membela darah dan kehormatannya, syahid. Karena ada seseorang itu yang misalnya, mohon maaf, ada seorang perempuan yang diperkosa, lalu kemudian dia berusaha sedemikian rupa, kemudian dibunuh, maka insya Allah mati syahid. Mudah-mudahan tidak terjadi pada kita dan keluarga kita. Amin. Yang keenam, mati ketika atau dalam keadaan sabar dan ridho menerima ujian Allah berupa penyakit. Ya, berupa penyakit. Ini banyak. Kalau dulu seperti ini ya, kalau sekarang penyakitnya bermacam-macam. Misalnya penyakit yang tergolong wabah, dulu namanya taun. Itu taun syahadah lil muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari. Dulu yang banyak ketika wabah ini COVID-19 waktu itu banyak sekali yang karena wabah. Yang kedua sampai lumpuh, stroke. Ini syahadah. Tapi dengan syarat apa? Sabar dan ridho menerima ujian Allah itu. Ini ngersulotok lain ya enggak. Kalau sehat-sehat sih macam-macam. Kalau itu namanya tidak sabar dan tidak ridho. Terima saja, karena kalaupun kita tidak menerima, kita mengeluh, menggerutu, sakitnya gak akan sembuh, bahkan tambah parah. Maka ya Allah, ini sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz. Yang namanya takdir Allah
kata berwahu maqadirul khalaiq qabla ayyakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana. Allah mencatat takdir seseorang itu 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi semua sudah ada catatannya, termasuk istri, suami, pasangan, jodoh, itu sudah ada catatannya di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jangan nggak bisa nyesel. Aku biar dilamar anaknya gubernur, kata terima ceketeh, terima sampeyan melarat, nggak boleh. Itu namanya menyesal. Ya, jangan pernah dilamar anaknya gubernur. Aku biar dilamar iki belum tentu. Allah menjodohkan, pertama namanya jodoh ini kan misterius problem, hanya Allah yang maha tahu. Ada orang yang pacaran dari Sabang sampai Merauke, sampai ke Maluku nggak jadi suami istri. Ada yang pacaran dari Singosari ke Singaraja sampai ke Singaparna sampai ke Singapura, nggak jadi suami istri. Akhirnya nikah dengan depan rumah sendiri, gopek, cekete, iki tiba-tiba. Itulah jodoh yang kita upayakan. Kalau memang belum jodoh nggak akan ketemu. Yang tidak begitu diupayakan, nah itu makanya kita nggak bisa terlalu ngatur anak-anak cucu kita, jodohnya nanti gimana dan lain sebagainya. Saya pribadi, saya sudah menikahkan 2 anak saya. Itu yang pertama menantu anak saya laki-laki 3-3-nya yang sudah nikah 2. Yang pertama dari Madiun, yang kedua malah tambah lebih jauh lagi, Lombok. Saya pikirnya kalau bisa ya Malang aja lah, kalau nanti saling ancang sana, saling apa itu nggak jauh-jauh. Karena kalau ke Lombok itu mulai dari nikah sampai sekarang saya baru pertama kali ke sana. Ya, kalau ke sana kan minimal satu orang transportnya 1,5 juta. Jadi kalau 2 orang sama istri ya tinggal ngalikan 2,5. Terus PP 5 juta, belum bawaannya, belum penginapan macam-macam dan lain sebagainya. Kalau seandainya paling apa namanya tonggo dewe dekat sini aja di Noyo gitu kan, itu. Tapi itulah namanya jodoh, nggak bisa kita paksakan. Masing-masing si A si B sudah ada catatannya, bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Jenengan juga begitu kan? Ada di antara jenengan yang dulu mungkin sudah diminta ini nggak jadi, ternyata diminta ini kok cepat jadi. Itulah jodoh jenengan. Itu sudah ada catatannya di sono. Bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kita itu diciptakan sesudah penciptaan langit dan bumi. Nah ini. Baik. Kemudian berikutnya penyakit perut dengan segala yang ada. Kalau sekarang ada saja ya liver, terus kalau dulu kolera, disentri, terus apa lagi penyakit perut itu? Perut, mah, ya, usus buntu, pokoknya terkait dengan itu hadisnya begini. Kemudian wanita yang berhadas besar junub, itu dalam hadisnya seperti itu. Yang ketujuh, wanita yang meninggal karena melahirkan anaknya, tapi dengan syarat Islam. Apakah ada? Ada. Mudah-mudahan tidak terjadi pada keluarga kita semuanya. Karena kalau terjadi ya sudah takdir ya. Tapi kan nanti anaknya juga kasihan kan, nggak ada ibunya. Gitu. Tapi ini tanda-tanda insya Allah husnul khotimah. Yang kedelapan, mati ketika kecelakaan kerja. Tenggelam, terbakar, tertimpa bangunan. Syahadah itu ada 5, terkena taun, wabah tadi, sakit perut, tenggelam, terbakar, tertimpa sesuatu, terberkan opo. Gitu. Ini hadis Imam At-Tirmidzi. Maka kalau terjadi yang seperti itu, insya Allah beliau saya. Jadi ini juga tergantung juga niatnya. Makanya kalau jangan melepas suami kerja, tolong niatnya benar. Niat yang benar untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan istri dan anak agar nanti bisa ibadah yang benar. Jadi suami kerja jangan hanya niatnya cari uang, karena kalau niatnya cari uang berarti nanti cuma dapat uang selesai. Kalau nanti meninggal di jalan, matinya nggak mati syahid, mati uang itu, karena tujuannya mencari uang. Nah, tambahi benarkan niat ketika kerja itu. Niat karena Allah, niat ibadah.
ibadah agar nanti dengan kerja mudah-mudahan semuanya bisa ibadah maksimal, terutama mudah-mudahan bisa umroh, bisa haji dan lain sebagainya. Gitu. Mudah-mudahan di sini yang belum umroh, terutama yang belum haji, mudah-mudahan nanti bisa diberangkatkan, bisa dipanggil Allah untuk bisa umroh dan haji. Insyaallah. Kun fayakun, harus yakin, jangan ragu. Insyaallah. Baik, kemudian yang ke-9, mati pada malam Jumat atau siang harinya. Ini hadisnya ada riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Tapi sekali lagi bukan untuk bunuh diri ya. Ketika paham seperti ini, ketika malam Jumat mati atau siang hari Jumat mati, berarti mati syahid. Lalu kemudian minum apa itu, baikor sama apa sianida sama macam-macam, maka mati bunuh diri. Itu nanti enggak mati syahid, bukan mati husnul khotimah, tapi sul khotimah. Kemudian keluar keringat di pelipis ketika mati. Ini mungkin barangkali jenengan pernah membersamai seseorang, apakah itu mbah, apakah itu siapa begitu ya. Itu barangkali, tapi saya juga pernah membersamai, cuma nggak memperhatikan itu. Di pelipisnya ada keringat apa enggak begitu. Ini yang kalau hadisnya jelas ini, seorang mukmin itu mati dengan keluar keringat di pelipisnya. Saya nggak tahu ini apakah pada zaman dulu ketika di kamarnya itu nggak ada AC misalnya. Nah, kalau ada AC kan nggak ada keringat. Ya, tapi terlepas daripada itu semuanya, 10 tanda-tanda ini insya Allah bisa menunjukkan yang bersangkutan insya Allah husnul khotimah. Baik, kemudian sebab-sebab orang itu mati jelek. Yang pertama, menunda-nunda taubat. Nanti aja kalau sudah tua, nanti aja kalau sudah pensiun, nanti aja kalau sudah. Siapa yang menjamin kita mati tua? Taubat itu 1 hari Rasulullah 70 bahkan 100 kali. Ayyuhan nas tubu ila rabbikum fa inni atubu ila Allahi fil yaumi 70 marrah wa fi riwayah 100 marrah. Wahai manusia, banyaklah bertobat kepada Allah. Aku Muhammad 1 hari tidak kurang tobat itu 70 kali. Dalam riwayat yang lain 100 kali. Maka kita jangan pernah menyepelekan yang namanya tobat. Nanti aja enggak, segera. Tapi tobatnya tobat yang benar, jangan sampai kapok, lombok, tobat lombok. Paham ya, tobat lombok ya? Makan gaji 1, lomboknya 20, 20. Tobat, pedes. Besok lagi makan gaji, nggak ada lomboknya, nyari lagi. Itu namanya diulang. Maka tobat yang benar adalah setelah bertobat tidak mengulangi lagi, tidak mengulangi kesalahan lagi. Ini jangan sampai menunda-nunda tobat. Yang kedua, terlalu cinta dunia dan takut mati. Semua kita mengalami ini. Semua kita cinta dunia, semua kita takut mati. Tapi dunia itu jangan ditempatkan di dalam hati, cuma di tangan saja, sehingga gampang untuk melepas. Kita mati nggak bawa harta, yang kita bawa cuma kain, kafan, itu pun bantuan rukun kematian. Dunia ini bukan tempat tinggal, dunia ini tempat kita meninggal dan pasti akan kita tinggalkan, cepat atau lambat. Tadi emasnya jenengan sak kotak mesti jenengan tinggalkan, nggak akan jenengan bawa. Oleh karena itu nanti berpikir ulang, ojo ukur-ukur mas-masan. Jenengan sudah umur segini, meskipun jenengan pakai semua masih sampai umur kembali kabeh, terus arep nyampo, malah tambah menakutkan, dirampok nanti di jalan. Hati-hati. Kadang-kadang ya Allah, terutama kadang-kadang lihat ada di pasar, ya apa itu jualan, namun walau kabeh, sambil kabeh pas ada yang pas berjalan gitu ya Allah. Orang itu mulia atau tidak bukan karena mas-masannya, yo suge yo. Wes sudah, setelah itu ngapain? Malah tambah gak enak, dikejar-kejar orang, dipinjemi, diadu gitu loh. Jadi
Kalau saya kan lebih baik kelihatan biasa tapi sesungguhnya kaya daripada kelihatan kaya tapi sesungguhnya miskin. Apalagi harta kekayaannya itu dari utang bank, riba lagi, naudzubillah gitu. Nah ini terlalu cinta dunia itu akan menjadikan orang itu karena mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Karena ini fitrah manusia. Seseorang itu kita ini nggak akan pernah puas meskipun sudah punya 2 butir emas masih ingin 4. Jadi kan punya anting-anting yang kanan 1 kilo, yang kiri 1 kilo, masih ingin yang kanan 2 kilo, yang kiri 2 kilo. Ada yang punya anting-anting 1 kilo, 2 kilo? Betul. Nggak akan pernah puas, kurang. Maka dunia itu ya sewajarnya saja. Yang penting semuanya bisa kita dapatkan. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan semua itu, dan bahagia dan tidak itu bukan karena orang itu makin kaya. Pernah mendengar itu Nia Ramadhani sama Aldi Bakri yang akhirnya kemudian pernah tersangkut narkoba dan masuk penjara. Nia Ramadhani, artis, istrinya Aldi Bakri, kan masuk penjara gara-gara narkoba. Ketika sidang ditanya sama majelis hakim, Mas Aldi, Mbak Nia, kenapa sampai mengkonsumsi narkoba? Apa jawabnya? Stres, depresi. Padahal kaya, sogih. Artinya tidak hanya puluhan ratusan miliar, triliunan. Warnanya Aldi Bakri, konglomerat. Tapi stres, depresi. Makanya bahagia tidak ditentukan dengan banyaknya harta. Makin banyak harta, bahkan kalau orang itu nggak bisa, terutama kaya spiritual, kaya secara amal ibadahnya, maka harta kekayaannya akan memperbudak dan menjadikan hidupnya nggak akan pernah bisa bahagia. Nia Ramadhani sampai ngocei salah gak iso, saking semuanya dikerjakan sama pembantu, ya sama pembantu, asisten rumah tangga. Kapan itu bisa goreng telur aja ke lompat-lompat kegirangan. Saya bisa goreng telur, ya Allah, goreng telur aja sampai seperti itu gitu. Padahal kaya raya. Michael Jackson, raja pop dunia, itu nggak bisa tidur kecuali pakai obat. Tidur obatnya jutaan, punya dokter pribadi. Sudah resisten, naik dosis, ketinggian dosis, korban meninggal. Padahal kaya raya. Michael Jackson itu kan orang Afrika ya, atau apa itu, pokoknya kulit hitam. Itu operasi plastik, akhirnya jadi kulit putih, dan raja pop itu saking kayanya tidur aja nggak bisa kejar lagi obat tidur, nggak bahagia. Kita ini alhamdulillah tidak perlu pakai obat tidur, kapanpun bisa tidur. Pengajian paling bisa tidur. Saya ngorok, ya Allah, luar biasa kita ini. Alhamdulillah. Ini kadang-kadang kita bahagia, nggak banyak yang kita pikir. Oh, mesti dipikir di rumah, paling mencolek dompet, macam-macam gitu. Nah ini, jadi apa namanya? Jangan terlalu cinta dunia lah. Dunia itu sebagai sarana untuk akhirat, sarana agar kita nanti bisa ibadah, bisa umroh, bisa haji, bisa bantu pendidikan Islam, anak yatim piatu, fakir miskin, bantu untuk bisa ini bisa itulah, itu aja cukup insya Allah. Aku Pak masih pengen punya mobil, ya kalau mampu nggak apa-apa, nggak bisa lo nggak apa-apa. Yang penting kita pas butuh mobil bisa, itu aja. Sekarang kan gampang, ketika kita butuh mobil, datang ya, apa? Grabcar, iya. Malah kita bisa diantar kemana saja, kita bisa duduk sambil tiduran karena yang nyupir supirnya. Malah nanti kemudian kita dibawa kemana-mana, nggak perlu nyupir, nggak perlu konsentrasi. Nanti kita diantar sampai ke rumah kita, ketika kita turun bayar. Itu toh. Apa susahnya? Nggak usah bayar pajak. Iya, nggak usah bayar pajak, nggak usah mikir apa namanya parkir, bensin, macam-macam. Enak toh, asik toh. Jadi nggak usah terlalu itu punya mobil hebat, wes hebat terus nyapa. Wes toh, gitu toh. Maka jangan berobsesi terlalu jadi orang kaya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya dicukupkan semua kebutuhan kita. Itu aja. Ya, kita bisa mau ini bisa, kemudian kita mau umroh bisa, mau haji bisa,
ya, mau bangun masjid bisa, macam-macam gitu aja. Baik, yang ketiga, membiasakan senang biasa dosa dan maksiat. Ini suruh khotimah. Naudzubillah. Mestinya kalau orang itu berbuat salah itu ngumpet-ngumpet, tapi ada orang berbuat salah dosa itu bangga. Dulu zaman kecil kita, kalau pacaran itu bahasa Jawanya apa namanya? Gendaan ya. Tapi ada lagi yang istilahnya nggak tahu ini di daerah jenengan atau kalau di daerah saya itu silsiran. Silsiran itu bahasa Jawa, tapi bahasa Arab artinya sembunyi-sembunyi, ngumpet-ngumpet siri itu tadi. Karena apa? Tahu kalau itu nggak benar, makanya disembunyikan. Nah sekarang kan enggak, ada orang pacaran gendaan silsiran itu di depan foto. Bahkan kadang-kadang ada orang tua itu yang gelisah ketika anaknya nggak punya pacar. Ya Allah, kok tega gitu loh anaknya disuruh pacaran gitu. Kita sebagai orang tua yang paham ngerti, insya Allah meskipun tidak pacaran, namanya jodoh itu sudah ada catatannya. Saya punya tetangga nggak lulus TK itu bisa nikah anaknya 12. Nggak lulus TK, betul. Gak usah khawatir, kucing lo ada jodohnya. Masalah anak kita, insya Allah ada. Apalagi anak kita ganteng-ganteng, cantik-cantik, nggak kayak bapak dan ibunya. Ya nggak apa-apa, itu kan perpaduan bapak dan ibu. Saya punya anak alhamdulillah ganteng-ganteng, sehingga kalau saya ajak itu orang-orang komentarnya, oh anaknya nurut ibunya gitu. Kalau diajak istri saya, oh anaknya niru bapaknya gitu. Baik, jadi mestinya namanya dosa itu kita simpan, kita tutup rapat, jangan disebar kemana-mana. Itu nomor 3. Baik, bicara ini panjang. Yang keempat, mati karena bunuh diri. Orang yang mencekik dirinya, berarti dia mencekik dirinya di neraka. Orang yang menusuk dirinya, berarti dia menusuk dirinya di neraka. Nah, yang paling penting dari semuanya, Bapak Ibu semuanya, menangkal su'ul khotimah agar kita mati husnul khotimah. Yang pertama, rajin tafakkur fiddin. Upgrade diri dengan rajin ngaji pengajian untuk tingkatkan ilmu agama seperti ini. Ini tolong, mudah-mudahan ini berlangsung sampai kiamat. Amin. Insyaallah. Ya, mudah-mudahan tempatnya enak, habis ini bisa renang. Gitu. Kurang ngopo itu, enak kan? Apa itu dipakai untuk renang kita? Kalau mau, enggak ya? Alhamdulillah sudah disediakan ya kalau renang. Masya Allah. Ngaji sambil itu kalau renang enak sekali. Di luar kalau mau masuk kolam renang bayar. Di sini kan alhamdulillah enak. Ya, tafakkur fiddin, ngaji kapanpun, di mana tidak hanya di sini, di masjid dekat jenengan, di mana begitu ya. Tapi tolong nomor 1, ibu-ibu ngaji. Tapi di Malang ini banyak sekali aliran-aliran sesat. Kapan itu ada seorang suami datang ke rumah, saya mau menceraikan istri saya, Pak. Kenapa Mas? Kenapa Pak? Istri saya ikut aliran sesat. Ya gimana? Nggak mau sholat sudah 1 tahun ini. Sudah saya ajak sedemikian rupa, saya ingatkan tetap nggak mau. Itu aliran kebatinan, aliran kejawen. Yang cukup duduk, masuk kamar, duduk, fokus, itu katanya sudah sholat. Itu aliran sesat. Jadi akhirnya kemudian ini masalah akidah, dan akhirnya kemudian yang bersangkutan sudah dicerai. Padahal yang bersangkutan ini mantan ketua pemuda Muhammadiyah yang bapak-bapak ini, suaminya ini. Gimana ceritanya, kronologinya? Ya dulu itu istri saya itu ikut pamit saya ikut pengajian. Namanya suami ketika dipamiti istri ikut pengajian kan seneng. Tapi pengajiannya keliru, salah. Maka pengajian ya pengajian, tapi yang benar siapa ustadznya, apa yang disampaikan. Makanya saya selalu ada ini itu karena untuk mengantisipasi itu. Khawatirnya ada fitnah, saya menyampaikan ajaran sesat. Sesatnya di mana? Biar ada bukti. Ini kan jejak digital bukti. Yang hadir juga banyak. Saya menyampaikan di samping tadi itu ya, biar ada yang dibawa pulang oleh-oleh, biar gak merebut kuping tengah untuk kuping tangan.
Akhirnya di sana, di Malang ini banyak, ada Syiah, ada LDII, ada macam-macam, dan banyak orang-orang yang terpengaruh itu. Tolong, makanya kalau mengajar begitu ya lihat siapa, backgroundnya, ustadznya dari mana, lulusan apa, yang disampaikan apa. Jangan lihat hanya tampilannya aja, kelihatannya pakai sorban kayak Pangeran Diponegoro itu, kayak apa, ulama-ulama pakai gamis jenggot panjang. Karena di pasar besar pernah ada kayak gitu, dari depan dari jauh kayak ulama, tapi ketika dekat orang gila. Jadi jangan asal melihat tampilan fisik gitu ya, tapi lihatlah apa yang disampaikan dan sebagainya gitu. Ini nomor satu, ngaji tapi insya Allah di sini Mas Lestari Purwokerto ini insya Allah di Malang itu juga pernah ada, bahkan itu ada ustadz yang dulu dikenal bagus sekali, orator, pengajiannya bagus, tabligh akbar, ngisi di mana-mana, tapi masuk Syiah. Ustadz Mahfud itu masuk Syiah. Kalau masuk ke rumahnya itu kabarnya tokoh-tokoh Iran, Khomeini, macam-macam itu ada di sana semua. Itu hati-hati. Termasuk LDII ya, LDII kenapa tidak dibubarkan? Karena LDII itu janji untuk mau direhabilitasi dan dinasihati oleh MUI, sehingga akhirnya tidak dibubarkan. LDII itu yang menganggap selain LDII adalah najis. Dulu pertamanya kan pusatnya kan di Kediri, Islam Jamaah dibubarkan jadi Darul Hadis dibubarkan jadi Lengkari dibubarkan jadi LDII. Nah, ini hati-hati, jangan dianggap najis, jangan pegang bajunya aja sudah dicuci lagi. Itu di Malang ada model-model seperti itu. Makanya seandainya kalau jenengan ada yang ngajak atau apa begitu, ya jenengan harus punya nomor kontak ustaz atau nomor saya, mau tanya kalau ini gimana, diajak ngaji di sini gimana, macam-macam gitu, sehingga insya Allah nanti kan. Dulu ada aliran Gavatar juga. Ketika saya di Lorong Warung itu ada ibu-ibu yang datang ke kantor, saya akan gugat cerai suami saya, Pak. Kenapa? Suami saya sudah 4 bulan nggak pulang. Ternyata suaminya ini, saya tanya, gimana pas pertama kali keluar itu pamitnya apa? Pengajian, bawa baju koko, sarung, macam-macam. Ternyata itu aliran Gavatar yang akhirnya kumpulnya di Kalimantan, basecampnya di Kalimantan, aliran sesat, dibubarkan oleh pemerintah. Nomor satu, ngaji tapi hati-hati. Yang kedua, menyegerakan taubatan nasuha. Yang ketiga, menyikapi dunia dengan benar tadi. Ya, saya sampaikan di awal untuk hati-hati agar tidak menyikapi dunia berlebihan. Yang keempat, membiasakan amal soleh, menjaga untuk tidak berbuat dosa dan maksiat sekecil apapun. Yang kelima, ingat mati. Bagaimana ziarah kubur? Terus ikut menyolatkan, menguburkan jenazah kalau memang memungkinkan. Itu akan ingat mati. Bahkan dulu dalam sebuah riwayat itu ada salah satu sahabat itu yang mendesain salah satu kamarnya itu didesain seperti kuburan. Salah satu kamarnya digali, terus ada liang lahat. Ketika iman turun, maka beliau masuk ke kamar itu, kemudian terlentang, membayangkan ditanya malaikat mungkar nakir, membayangkan ditanya dimintai bertanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ini nggak usah menjadikan tiru. Nanti pulang dari sini kamarnya jangan digali, bikin kuburan, itu enggak gitu loh. Apalagi kamarnya cuma sedikit. Kecuali kalau kamarnya 15 begitu, salah satunya nggak apa-apa digali untuk kuburan. Kalau nggak berani kemana-mana. Baik, kumpul dengan orang-orang soleh, wong kang soleh, kumpulono. Kalau perempuan ya dengan perempuan, kalau laki-laki dengan laki-laki. Kenapa saya sampaikan ini? Karena mohon maaf, nomor 6 ini pernah terjadi, ada ibu-ibu itu yang karena mengamalkan ini, wong kang soleh kumpulono, ternyata dia ada sesuatu dengan ustadz yang isi itu. Gara-gara begini, satu kali dia mengundang ustadz A, katakanlah Fulan, untuk isi tasawuran pindah rumah di rumah Bu itu. Terus kemudian cocok, lalu tanya, Ustadz, jadwal pengajiannya di mana saja? Di sini, di sini, di sini. Ketika itu datang terus. Makanya akhirnya kemudian muncul itu
HTS, hubungan tanpa status, virus merah jambu, muncullah asmara terlarang, dan akhirnya ya, mungkin waiting tresno jalaran libater podo Indonesia podo senengi datang ke rumah, gimana Pak rezekinya? Akhirnya saya gini, karena waktu itu istri saya libur, minta aja langsung pertanggungjawabannya, segera nikah. Nanti dia akan jawab, gitu, bagaimana? Mungkin saya masih punya istri, gitu. Ya nanti istri saya kalau seandainya bilang aja istri saya cerai, setelah selesai masa iddah kita nikah. Ternyata ketika itu dilakukan, minta bertanggung jawab mau menikah dengan yang ini ustadznya itu, ternyata ustadznya nggak mau. Enggak, saya nggak mau, saya punya istri, saya punya anak. Selama ini kita hubungannya untuk apa? Cuma fun aja katanya, seneng aja gitu loh, jajan katanya. Astagfirullah, ini kok iso gitu loh ya, ini ustadz yang sebenarnya bukan ustadz ini, naudzubillah gitu. Makanya wong kang soleh kumpul tapi jangan melebihi batas syariat gitu loh. Jadi apa namanya, tetap kita jaga. Ketika saya menyampaikan seperti itu dan istri saya pesen hati-hati juga. Saya bilang sampai detik ini nggak ada jamaah pengajian ibu itu yang WA aja loh, saya seneng jenengan itu nggak ada. Ya ini kebetulan karena wajah saya tidak begitu ganteng, jadi ya itu diantaranya gitu. Saya tidak glowing, ya begitulah gitu. Tapi meskipun saya tidak glowing begini ya, di WA ini saya pernah 3 kali ditawari oleh ABG umur 17, 18. WA-nya mestinya bagaimana? Saya siap jadi istri kedua poligami. Kalau tidak siap, saya siap jadi istri simpanan katanya. Cantik, lebih cantik daripada istri saya. Nah, saya blokir. Kalau nanti dituruti akan terus. Awalnya kan dunia maya, lama-lama duta dunia nyata. Ngajak ketemuan di mana? Beban rumah tangga hancur. Makanya itu harus segera gitu-gitu itu jangan hati-hati ya. Meskipun wong kang soleh kumpulono, tapi tetap harus dengan syariat. Ya, ini penting ya Bapak Ibu yang nomor 6. Wong kang soleh kumpulono. Orang itu tergantung komunitas, teman itu penyakit menular. Kanan kiri jenengan wis menguap, angop, lama-lama jenengan ya angop. Hati-hati malah bisa tidur. Betul. Makanya cari teman yang benar. Yang terakhir doa. Terus mohon kepada Allah menjaga kesalahan diri. Ya banyak sekali ya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Terus ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa-doa mudah-mudahan sampai akhir hayat kita bisa istiqomah di sana. Ini barangkali sedikit yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang mau didiskusikan silakan, monggo. Kalau mengenai tanda-tanda husnul khotimah dan saya pernah juga itu salah satunya adalah tersenyum saat sekarang mau saat tidak bernyawa. Apa itu tidak benar? Ya, boleh itu bisa dimasukkan tanda-tanda husnul khotimah. Cuma tidak selalu senyum itu tanda-tanda husnul khotimah ya. Kalau orangnya itu baik, orang itu soleh, maka masuk. Sebagaimana ketika mati karena tenggelam, terbakar atau tertimpa bangunan, kalau orangnya itu preman ya nggak masuk. Tetap pada syarat-syarat seperti yang kita sebutkan itu. Meskipun wanita yang mati karena melahirkan anaknya, kalau orang itu Kristen, kalau orang itu pezina, kalau orang itu pemabuk, minum-minuman keras, ya nggak masuk di sini. Ya, insya Allah seperti itu. Ya, betul. Ya, betul insya Allah. Kalau dia ternyata berarti belum, tidak, bukan jaminan 100% husnul khotimah. Monggo. Yang soal katanya Nabi yang Nabi selalu bertobat 70 kali atau 100 kali itu apakah bentuknya ibadah atau lafaz? Oh ini betul sekali, pertanyaan bagus sekali. Jadi minimal bahasanya kan begini, ayuhan nas tubu ila rabbikum, bertobatlah kalian kepada
Tuhanmu, aku tobat 1 kali 70 sampai 100 kali minimal istighfar. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu, aku bertobat kepadamu. Itu minimal yang 7 kali diucapkan. Tapi kan itu harus disertai dengan aksi nyata, action. Ya, orang itu aku bertobat, tapi kalau setelah itu masih berbuat dosa maksiat, itu kan gombal mukiyo, apa nomor, iya, apa nomor, gombal mukiyo, gitu. Gombal mukiyo dari Dinoyo. Oke, monggo. Baik, kelihatannya semua sudah pada kangen dengan yayang-yayangnya. Kita berharap mudah-mudahan kehadiran panjenengan sampai nanti kepulangan sehat walafiat, selamat sampai di rumah, dan bisa memberikan kontribusi kepada perbaikan keluarga menjadi lebih sakinah, mawaddah warahmah. Mudah-mudahan anak-anak juga baik, soleh solehah, rizki mudah-mudahan penuh dengan berkah duniawiyah ukhrawiyah, dan mudah-mudahan kalau Allah mencabut nyawa kita husnul khotimah, dan semoga nanti kita akan dikumpulkan di surganya. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.